Halo teman-teman, selamat datang di YouTube Fitra HS. Dan sekarang gue lagi seperti biasa gabut. Dan kalau gabut, yang gue lakukan adalah gangguin Ucup. Gak ada support-supportin dia lu. Bang, lu makan gak bagi-bagi lu bang? Kerasa bang, mie gorengnya? Terus gimana dong tuh? Mie gorengnya terasa apa di lidah lu? Mie soto. Aduh. Oke teman-teman, karena hari ini nggak malam gitu, ini sore, jadi masih ada suara pesawat terbang, masih ada suara kuli lagi ngetok palu, gitu. Jadi ya. Tolong aku dari studio. Aku akan tolongin. Kenapa? Seperti biasa kalau gue gabut, gue tuh kayak cari sesuatu yang bisa gue baca. Gue akan cari sesuatu yang bisa gue baca, gue tonton. Dan gue baru inget ternyata salah satu teman gue namanya Fikri itu punya blognya namanya, agak geli sih, namanya Malaikat Cinta. Itu gue kayak, dan nama blog ya itu persembahancintakasih.blogspot.com. Gue sebenarnya nggak mau terlalu mengomentari nama blognya, tapi di sini tulisannya, karena inti dari blog itu kan tulisannya sendiri ya kan. Ini ada salah satu tulisan judulnya Mantan, di post pada tanggal 8 Agustus 2020. Oke, kita gelapin dulu layarnya. Mantan, satu hati yang pernah terpatri dalam hati, bersama pernah mengarungi bahtera kebersamaan, dan jatuh serta putus dalam kata perpisahan. Kata per kata pernah saling diucapkan, entah janji atau hanya sekedar candaan. Dulu terlintas untuk benar-benar mencintai dalam naungan kuasa Tuhan. Namun kini kau pergi dengan membawa sejuta lembayung pengharapan. Kamu adalah perhiasan dulu, sebelum akhirnya sekarang kau adalah asing dan tak berteman. Perpisahan bukanlah hambatan untuk merajut kembali masa depan. Kita memang sudah tak lagi sejalan, tapi esok atau suatu saat nanti, di tempat yang berbeda dalam satu nuansa, kita akan tersenyum secara bersamaan. Aku tak pernah membenci, apalagi sampai mengutuk abadi. Aku hanya tersenyum dan tetap menebarkan kebaikan untukmu sang mantan. Tetaplah berjalan dan menatap ke depan. Doaku ada seiring kau berjalan. Kuucapkan selamat jalan kisah berdebu yang pernah mengisi kertas sejarah waktu. Semoga kau sehat selalu dan berlimpah kebahagiaan. Maula Faiz Fikri, Teras Rumah, 8 Agustus 2020. Keren. Gua nggak tahu kenapa ya, ini kayaknya ya memang ditulis dari dalam banget gitu, dari kisah nyata. Karena bukan dari kisah nyata, memang si Fikri ini dia nulisnya sedalam itu gitu. Karena kan dia ditinggal nikah ya setahu gue. Terus ini tuh bener-bener nggak tahu, sesuatu yang ditulis dari hati, sesuatu yang tulisannya tuh ditaruh emosi di dalamnya tuh kayak bener-bener dapet gitu, nyampe ke kitanya juga gitu. Loh, Kri. Wah, ada penulisnya beneran ternyata guys. Ada lagi ya orang datang. Kenapa lu juga bang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, emang ada penulisnya beneran. Nah, ini juga ada nih yang ditinggal nikah juga nih. Tinggal hansip gembleng nih. Aduh, gue lagi mau Fikri. Halo teman-teman. Gue habis baca blog lu. Ih, mantap. Terima kasih banyak. Lagi baca goblok lu ya. Ini tulisan ini iya. Buat si Cikarang atau bukan? Bukan. Terus buat siapa? Jadi inspirasi. Siapa wanita yang ada yang menyakiti hati lu sampai segininya? Ada. Tidak selamanya atau jagung itu dibakar. Enggak, setiap tulisan itu kan tidak harus selalu kita tujukan kepada seseorang. Tidak tujukan kepada satu orang saja. Loh, berarti ini tapi banyak. Berarti ini sebenarnya buat banyak orang. Ada. Buat banyak ada mantan. Ada seseorang. Dibilang banyak mantan sih enggak, dia so ganteng banget kalau misalkan banyak mantan ya kan ente ganteng suaranya. Kamu salpito. Ya kan? Kamu.
Dia nongol di belakang. Bajunya pecandu nasi tapi cara makan nasi. Cara makan nasi ya beliau ya. Aduh. Gitu Kak Fitra. Hobinya Fikri tuh selain nulis dia juga suka niruin, ngulangin kata-kata orang. Kayak gini nih. Kayak Bang Jup. Ya kan Kri? Ntar lagi ikut aja video ini berapa kali dan ngulangin kata-kata gue. Oke. Ya kan? Pecandu nasi. Bener. Apa inspirasi lu nulis sih Kri? Inspirasi sebenarnya banyak ya. Cuman waktu yang tepat untuk nulis itu di pagi hari. Oh lu nulis tuh di pagi hari? Yes, Oh karena lu malaikat subuh. Minyak parfum, minyak wangi ya makanya subuh. Terus apa dong? Ya jadi inspirasinya itu sebenarnya di banyak waktu ya sebenernya. Menurut gua nggak relate ya. Lo kan di Instagram lu bilang bangun lebih pagi agar bla 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 bla. Apaan lu di sini bangunnya subuh mulu? Kesiangan mulu lu anjing. Tadi sholat. Apa? Dibangunin, bangun Jup sama Abang Jup kan lagi sakit jadi nggak dibangunin. Oh gitu, orang sakit nggak boleh sholat. Parah lu Kri, parah anjing, ngawur banget lu. Yang maha penyembuh yang kita harus sabar. Bener. Kita sakit. Asyifa untuk inspirasinya di pagi hari, karena di pagi hari menurut saya itu adalah waktu yang tepat untuk menorehkan cerita-cerita melalui tulisan. Bahasa lu nore. Gitu nggak? Menceritakan maksudnya. Tapi gue setuju sih karena gue juga seger banget beberapa kali gue nulis tuh pagi abis sholat subuh apalagi. Bener, lagi fresh-freshnya. Lagi fresh terus otak tuh lagi bener-bener seger, apalagi di depan ada kopi luwak, ya kan? Bener. Itu kopi besi. Kopi luwak barang bekas ya, bener. Enggak harus kopi sih, Pak. Terus, ada teh manis, ada cemilan-cemilan seperti ciki. Enggak relate banget pagi-pagi makan ciki anjing. Kan untuk ngemil-ngemil biasa, untuk mengisi teman untuk menulis lah bahasanya. Lu biasanya satu tulisan gini berapa lama, Kri? Gue tuh berjam-jam buat kelarin satu blok. Ini mantan ini nggak langsung tiba-tiba langsung berek hari itu juga. Oh jadi? Nulisnya mah dari bulan Mei. Oh tapi belum jadi. Oke, iya. Jadi dia nulisnya jadi udah benar-benar rapi, terus dibaca dari awal pelan-pelan tek diksi per diksinya nyambung nih, masuk nih ke dalam hati. Jadi sebenarnya apa ya, rasa lu nulisnya itu pertama lu ngerasain terus lu tulis, habis itu nggak lama lu tulis lagi. Benar, merasakan dulu terlebih dahulu gitu kan. Kalau misalkan emang udah benar-benar siap, baru diupload. Ini udah rapi lah, maksudnya bukan siap, udah rapi tulisannya baru diupload. Jadi untuk satu tulisan kok galer. Jadi untuk satu tulisan tuh lu nggak sekali duduk gitu? Nggak sekali duduk. Ada yang langsung sekali duduk pelan-pelan pagi itu juga, terus siangnya diupload. Ada beberapa tulisan yang tidak hari itu juga langsung dituliskan, langsung diupload di blog. Tapi udah dari misalkan 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu. Karena mencari inspirasi itu tidaklah mudah. Apalagi untuk seorang penulis kayak saya kan masih amatir lah bahasanya kan ya. Kayak gini amatir mah enggak sih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abang Fitri. Lu tulisan lu Malaikat Cinta. Iya, oke. Kenapa lu sepede itu dengan Malaikat Cinta? Apa semua salah di nama Malaikat Cinta? Apa lu gak pede dengan nama lu sendiri, Maula Faiz Fikri? Bukannya saya tidak pede dengan nama saya sendiri, tapi saya memilih nama Malaikat Cinta karena menurut saya itu adalah sebuah nama, sebuah wadah yang saya berikan nama Malaikat Cinta. Jadi Malaikat Cinta itu kan kayak ibaratnya dia kan penuh dengan kelembutan, penuh dengan keindahan gitu kan. Kan malaikat cinta ya kan, dia kemana-mana megang panah pakai lope gitu. Kecuali malaikat ini material bawa palu. Aduh, meseng. Malaikat Cinta terus nama gitu. blognya Persembahan Cinta. Bener, Persembahan Cinta Kasih. Tapi di sini berarti kalau misalkan diganti bisa nanti ya? Enggak tahu. Enggak, maksudnya dia dari Persembahan Cinta Kasih ke nanti aja dibahas. Oke. Tawa Hati ke seru nih. Tawa Hati coba. Tawa Hati. Coba lu yang baca, Kri. Bisa gak, Kri? Lu yang baca coba. Katakan suara lu bagus tuh. Untuk teman-teman nanti yang ingin membaca blog saya, silakan kunjungi Instagramnya di @malaikatcinta_id. Itu ada. Silakan buka YouTube-nya Fitra. Oke, langsung saja. Ini dia salah satu tulisan saya yang berjudul Tawa Hati. Tawa hati, tertahan rasa kala itu, mencintaimu tiada henti, menginginkanmu sepenuh jiwa, rindu yang tak bersua dengan batasnya.
kemudian hilang tanpa jejak dan aromanya. Kurasa awalnya akan baik, sebelum akhirnya tak benar-benar baik. Kamu adalah jiwa yang membuatku mentertawakan hati ini, membohongiku dengan semua alasan palsumu. Rindu dan cinta menggumpal menjadi satu dan membentuk satu arah mata angin pencarianmu. Biarkan kita menjadi sekilas aroma kenangan di masa lalu, menyatu dengan angin senja yang berlalu menuju arusnya. Air mata cinta pernah membasahi pipi ini, karena rindu yang tak kunjung menemukan persinggahannya. Wahai kamu yang telah hilang, aku tetap menjadi pengagum anggunnya dirimu. Serius ya, takbir. Gila, dibalik sosok orang yang suka bercanda ya kan. Ternyata lu adalah sosok yang menye juga. Terima kasih. Kita sebenarnya menye. Setiap kita tuh punya sisi. Bener, sisi yang tidak banyak orang lain tahu. Siapa tahu kan preman-preman di Blok M Tanah Abang, siapa tahu dia penulis juga. Penulis juga, gitu. Tulisannya juga gitu. Iya kan? Di senja itu. Iya kan? Aku menangisi keberadaanmu. Dan kau hanya berbalik dan tersenyum Tak terfikir tanpa ada rasa bersalah. dunia ini. Bagaimana jika aku tidak bisa pergi Karena dari kenangan yang telah kita buat? tenang. udah pusing emang pusing. Siapa tahu kan security Carrefour kan ini nulis juga kan, bikin YouTube juga kan. Seru tuh kan? kita bikin tiba-tiba bikin puisi kali ya. Iya kan? Tiba-tiba bersajak asik Nah, kali. ya kan misalkan Kak Fitra, kamu dari mana? Oh, aku habis dari pasar. Pasar Gitu-gitu. tempat ramai di mana bertemunya penjual dan pembeli. Oke, kita coba sekalian mengasah apakah kita bisa Oke. mendadak. Sebenarnya gua nggak bilang gua jago bikin puisi, tapi kayak seru aja gitu. Seru. Ya kan? Emang cukup seru juga sih. Jadi, bermain dengan diksi, dengan rima, Roma Irama tuh. Pernah dia Roma Irama main tuh Diksi. Pernah main diksi. Dua kata lucu. lagi di panggung main kata lucu ya. Hei semuanya, ayo berdendang gitu kan ya. Minder. Aduh, jangan itu. Jangan pakai kata-kata yang Oke, mungkin teman-teman penontonnya Vita belum tahu. Sebenarnya jangan penonton orang-orang yang nonton video ini. Orang-orang yang nonton video ini, saya mau ngasih tahu ke kalian semua. Jadi saya tuh awal pertama kali buat blog karena saya sering banget ngelihat seorang Fitra mengupload tulisannya di Instagram. Jadi saya kan pernah nanya waktu pas kita semester 3. Iya. Pak Fit, ini gimana cara bikin blognya gitu kan? Daftar aja lu pakai email di blog ID gitu kan. Oh, langsung tuh. Oh, caranya kayak gini kan ya. Udah nanya sama ente, langsung tanya ke senior yang udah punya blog, yang tulisannya banyak lah kan. Nanya ini gimana Bang caranya Bang gitu kan. Oke, gini daftar pakai email, tes udah jadi kasih namanya, tes upload tuh yang sebanyak-banyaknya. Disebar linknya ya kan ke Kemenak, Kemendagri itu kan tuh. Siapa tahu diterima kan proposalnya kan. Oke. Oh, jadi awalnya bikin karena gue bikin. Iya, karena Anda sering mengupload tulisan Anda di Instagram. Selamat membaca. Link ada di bio. Gitu dulu. Iya. Soalnya belum bisa swipe up. Iya, bisa swipe up. Karena bisa. Belum juga. Makanya teman-teman tolong dong bantu saya untuk bisa swipe up biar kalian tuh kalau gue bikin sesuatu atau teman gue bikin sesuatu nggak usah klik link di bio gitu. Ya pokoknya intinya teman-teman yang suka nulis, yang pengen nulis aja sih menurut gue. Bener. Coba lu kasih kata-kata tentang tulis menulis dong. Menulis tentang video ini. Aduh, gimana ya? Lu tau gak sih di video ini tuh kesannya ada dua orang ngobrol, yang satu dikacangin gitu kayak ansos gitu. Udah biarin lah, dia lagi fokus dia mabar. Terus Oke. Masuk Bang tuh, masuk buka Anda tuh. Sebenarnya untuk memberikan sebuah kata-kata mengenai tulisan, saya belum terlalu bisa dan terlalu jago karena saya pun masih sangat amatir, masih sangat belajar masih penuh kekurangan, harus belajar gitu kan. Intinya, jika ada sesuatu yang kamu resahkan dalam hati, jika kamu tak sanggup untuk mengeluarkan secara pembicaraan, lisan, tulislah, karena itu adalah wadah untukmu agar kau menjadi tenang.
Gokil. Denganmu tenang. Jadi teman-teman kalau gue sih kalau misalnya ada orang yang nanya bang gimana caranya nulis bang gimana gue pengen bikin blog, gue selalu ngebold kata-katanya Bang Panji seingat gue. Dia bilang kalau lu mau bikin sesuatu bikin aja, jangan takut jelek karena pasti jelek. Nah. Tapi dari tulisan-tulisan lu yang jelek, dari karya-karya lu yang jelek, nanti tuh lu belajar, lu akan bikin sesuatu yang lebih baik. Oke teman-teman, itu aja. Gue Fitrah Maulana. Gua Maula Faiz Fikri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.